Kita panggil ini juga suami istri, Bapak Ibu semuanya. Ada Ibu Kamizan sama bapaknya. Tepuk tangan untuk Pak Kamizannya. Ini juga kemarin begitu banyak cobaan hidupnya. Gak cuma dirinya sendiri, tapi ke anaknya juga punya cobaan. Monggo, monggo. Ibunya mana, Bapak? Sini, sini. Sini, silakan duduk sini, Pak. Ya, boleh. Mau duduk, mau berdiri, boleh. Silakan, ya. Bapaknya dulu, ibunya dulu, bapaknya dulu. Silakan Bapak dimulai. Ayo didengarkan, jangan berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, perkenalkan dulu, nama saya Kamizan. Asal saya dari Turki. Turki turunan Gunung Kidul. Saya dari Turki, ya. Itu tempat tinggal di Cipinang Bali 4 RW 13 RT 06 nomor 55. Itu dekat perumahan Cipinang Indah, tapi bukan di dua mana ya Pak, maaf saya pinggir kali soalnya. Itu yang suka kena air banyak itu namanya situ. Nah, itu tempat tinggal saya di situ. Saya tinggal di situ dari mulai tahun 2018. Maaf. Nah, itu 1980 saya tinggal di sini. Jadi udah termasuk sudah kakek-kakek ditinggal di situ. Memang sekarang juga udah mereot. Saya perlu utarakan yaitu pengalaman penyakit itu bukan pengalaman kerja atau apa. Saya punya pengalaman penyakit, yaitu saya kena penyakit yang itu tadinya saya sakit pinggang, terus sampai ke kaki, terus beser-beser. Ya, Pak. Saya beser-beser. Saya nggak malu-malu mengatakan apa penyakit saya. Ya, itu. Nah, saya karena di tahun 2018 saya pernah operasi prostat. Saya pernah operasi prostat, Pak. Ya, itu ternyata itu penyakit yang menyakitkan betul. Itu tahun 2018. Setelah saya habis operasi, itu bukannya cuma sembuh dari operasinya doang Pak, tapi ternyata di sampingnya itu kita banyak apa istilahnya kendala-kendala yang kita alamin. Ya selama saya habis operasi itu saya harus kemana-mana bawa plastik Pak, bawa plastik itu yang kantong kencing, bawa kateter kan namanya itu saya selama itu 3 bulan saya kemana-mana. Sedangkan waktu itu saya masih bisa beraktivitas, yaitu saya kerja, tapi ternyata apa ya istilahnya karena kebutuhan juga, karena saya juga mulai operasi juga, tapi ternyata kita jalanin apa adanya ya, kita kuatkan lah untuk namanya kita susah ya, kita mau nyari sembuh itu kita jalanin aja. Dan di samping itu saya juga kebetulan waktu itu punya anak yang punya penyakit juga, akhirnya saya juga double penyakitnya, jadi anak juga kena penyakit, saya sendiri juga kena penyakit, jadi harus mondar-mandir ke rumah sakit. Nah, saya juga nganterin sama anak harus ke rumah sakit, udah bawa cater, udah nganterin ke rumah sakit, ya nganterin kerja, nganterin pulang itu saya jemput. Nah, itulah penderitaan kita yang waktu kita habis operasi. Waktu itu saya kira-kira berjalan 3 bulan lah kita untuk operasi sampai bisa menghilangkan apa kantong plastik itu tadi baru diangkat. Jadi alhamdulillah itu kita udah berjalan agak sehat. Tapi itu ada tapinya Pak. Setelah berjalan itu kira-kira 5 tahun atau 6 tahun itu habis operasi itu kayaknya masih punya keluhan lagi. Keluhan itu kita sampaikan ke dokter, dok kenapa saya habis operasi sekian tahun kok masih berasa lagi begini. Ya itu tadi yang kita utarakan Pak, jadi selama habis operasi kira-kira 6 tahun itu saya masih berasa lagi, yang itu yang
kita utarakan sakit pinggang sampai ke pinggul, sampai ke beser-beser, asal ini aja. Ya istri juga udah bilang, Pak ini kok begini, iya kok kambuh lagi ya, saya takutnya begitu. Nah istri juga mungkin udah ketakuan, soalnya dia mungkin juga udah merasakan, asal udah baru assalamualaikum udah waalaikumsalam gitu. Mungkin juga istri juga udah merasakan, oh ini mungkin gejala yang lain lagi kali, yang dulu lagi gitu. Saya periksa ke dokter, akhirnya dari dokter disarankan, Pak sekarang Bapak harus tes urin lagi, kemungkinan ini bisa terjadi penyakit ulang yang Bapak telah utarakan, yang dulu telah operasi itu bisa kambuh lagi. Masalahnya kalau namanya prostat itu nggak bisa katanya harus sembuh sama sekali, itu pasti ada sampingannya, karena itu bukan yang penyakitnya doang, soalnya akar-akarnya itu masih ada. Nah, itu dikhawatirkan nanti bisa timbul lagi. Makanya saya diutarakan supaya saya disarankan ke dokter lagi untuk cek urin, karena saya sudah mengalami merasakan ya Pak, itu penderitaan yang begitu susahnya kalau namanya udah dioperasi. Saya udah takut, makanya ada yaitu tetangga yaitu ngasih saran kalau misalnya coba obat di luar, mungkin ada kali jalan keluarnya untuk menghilangkan penyakit itu. Nah kebetulan istri saya itu dikasih tahu sama temennya, oh di sana ada terapi namanya terapi JM di Pondok Bambu. Lah kok deket di situ ya, sampai ini kan saya nggak tahu, nggak dengar kabar gitu kalau di situ itu ada terapi. Jadi istri saya udah nyoba 1 hari datang ke sini, dia bilang sampai di rumah ada katakan katanya, Kung kalau manggil kan Kung, karena saya panggilnya Kakung, ini manggilnya Uti saya. Jadi bukannya kita yang kayak dulu, ya. Sekarang udah Uti sama Kakung. Jadi manggil gitu. Iya. Iya. Kalau dulu kan yang gitu, kalau sekarang enggak Kung, Uti gitu. Nah itulah kita terus kasih tahu sampai rumah, nggak taunya di sono alatnya juga banyak, nggak taunya baru sekali aja kok enak juga, coba ayo ke sana gitu. Nah waktu itu dia hari Senin, kita harus berangkat hari Selasa mungkin ke sini tuh. Ya alhamdulillah ini kita berobat di sini berjalan kira-kira 20 hari Pak kalau nggak salah. 20 hari saya udah terapi di sini, semua alat kita udah cobain, ya ternyata perkembangan ini juga banyak gitu. Istilahnya telah diutarakan, yaitu katanya kalau misalnya memang benar sehat, itu yang terutama yaitu enak tidur, enak makan, terus enak BAB, itu semua saya udah alami, nggak taunya alhamdulillah ini semua kita lancar semua. Jadi sekarang kita istilahnya kencing pun juga udah enak. Biasanya itu kalau semalam itu bisa 4 kali 5 kali. Jadi itu udah mengganggu orang tidur. Gimana mau tidur saya? Baru mau tidur ngeles udah terasa mau kencing lagi gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya terapi di sini sekitar 20 hari ya kalau saya. Itu alhamdulillah saya udah normal kembali. Jadi itu apa yang tadi kita utarakan normal, karena yang tadi setelah diutarakan nama guru-guru kita di sini, katanya kalau memang sehat udah sehat, itu yaitu tadi yang saya utarakan, enak makan, enak tidur, enak BAB. Itu yang namanya kalau udah tiga-tiganya itu sempurna, berarti udah sehat. Amin, alhamdulillah ini saya udah alami semua. Paling enggak kalau misalnya BAB pun enggak lancar, tapi pagi-pagi bisa itu udah, wah ini udah. Nah ini saya udah alamin benar ini, jadi oh iya berarti ini saya udah banyak kemajuan ini. Jadi memang saya sengaja, dan tadinya diutarakan dokter harus saya cek urin, saya nggak mau, karena ini saya udah istilahnya saya udah percaya kalau di sini itu ternyata saya itu udah banyak perubahan, itu yang saya alami. Dan yang kedua itu tadi yang kita utarakan, itu masalah kita habis operasi itu juga anak saya kena, Bu, Pak, ini kanker payudara. Itu udah berobat kemana-mana, udah sampai ke Bandung, udah sampai kemana ada rumah sakit semua, udah dialamin.
ternyata disarankan dokter yaitu untuk operasi. Berapa anaknya? Umurnya baru 35, punya anak satu umur 5 tahun. Jadi dia mau operasi itu sebetulnya udah sudah Pak, tinggal dua bulan lagi udah sudah, tapi kehendak Allah lain. Jadi operasi pertama itu kira-kira udah berjalan 1 tahun, yang satu udah sembuh, dikatakan nama dokter udah sembuh. Tapi ternyata udah berjalan 1 tahun, itu nggak tahunya ada keluar benjolan lagi. Setelah dicek ke dokter lagi, yaitu itu harus operasi lagi. Astagfirullahaladzim. Saya udah merasanya udah gimana ya, punya anak terus punya penyakit yang segitu rasanya, begitu tahun-tahunan punya penyakit, kok masih ada aja ini yang bisa dijalani. Nah, setelah dioperasi itu jalur operasi lagi Pak. Operasi itu udah dari setahun sampai ke 2 tahun yang berjalan, operasi yang satu lagi. Tapi operasi yang kedua itu karena mungkin sudah nggak kuat, sakit ya Pak. Ya kehendak kita lain sama kehendak Allah, itu diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata dokter katanya, maafin Pak, saya nggak bisa dari penyakit ini karena penyakit payudara ini belum ada obatnya yang pasti. Jadi ini untuk mencegah. Jadi kalau obat yang pasti itu di mana-mana itu juga belum ada obat yang pasti untuk payudara. Itu kata dokter begitu. Itu karena kehendak Allah, ya udah kita terima lah, karena itu kan mungkin nasib kita. Itulah yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu semua. Maka dari itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua, kalau yang punya keluhan kayak saya, terutama yaitu prostat, itu kalau misalnya Bapak pertama udah gejala sakit pinggang, ya terus susah kencing, itu buru-buru lah periksa atau ke GM, karena yang GM yang udah namanya tuh istilahnya udah banyak yang orang-orang yang udah mengalami, ternyata banyak ya perubahan-perubahan setelah terapi di GM ini. Dan saya mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada saudara, marilah jangan buru-buru mau dioperasi dulu lah. Kita yang udah ngalamin operasi apa aja saya udah alamin. Jadi kalau bisa ya kita berobat keluar dulu. Ya ini satu-satu jalan di sini, nggak tahunya ternyata ada di GM ini yang sudah alatnya komplit dan pelayanannya pun juga enak. Karena mungkin kalau di rumah sakit kita pelayanan dicuekin aja, tapi kalau di sini bisa kita bercanda, kita bergurau, itu udah suatu obat Pak untuk kita berobat. Kalau di rumah sakit yang paling kita perawatnya dicuekin aja, nanya paling satu pertanyaan kita jawabnya separuh pertanyaan doang, jadi nggak dijawab secara serius. Itu kalau rumah, terus terang aja ini karena saya mengutarakan begini karena pengalaman yang sudah saya alamin. Jadi makanya saya berani mengutarakan apa yang setelah kita alami. Tapi di sini alhamdulillah pelayannya juga ramah semua kayak anak-anak kita sendiri, dan bisa menghibur kita sebelum kita diterapi, dan terapi pun juga enak. Mungkin di tempat-tempat lain mungkin belum nemuin ya istilahnya terapi yang setap-sepatnya itu seramah ini. Kita yang baru kayaknya seramah ini tuh kayaknya belum ada. Kayak baru di sini aja bisa menghibur, itu udah suatu obat untuk kita semua. Mungkin itu yang kita perlu sampaikan, pengalaman penyakit saya. Barangkali ada kekurangan kami, mohon dibuka pintu, maaf ya. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibunya ada di sampingnya. Ayo ibu. Ini nggak kuat 10 menit untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya Ibu Sanim. Dipanggilnya lingkungan kita Ibu Kamijan. Riwayat penyakit saya diajak sama teman ke GM ini karena banyak keluhan saya. Satu, darah tinggi. Kedua, pada kram-kram kaki, tangan, pantat tuh udah
biasa jalan aja saya udah sandung-sandung kesisiran kaki saya. Alhamdulillah saya berangkat ke CM ya kurang lebih 20 hari. Alamat saya juga sama kayak Bapak Kamijan tadi. Sekamar sekamar masih ya. Nah udah gitu alhamdulillah saya di sini berobat ketiga kalinya kok merasa enak. Baru pertamanya juga saya ngajak suami saya, tadinya nggak yakin Pak Kamisan ini, tapi ternyata saya ngutarakan begini-begini, ya udah ayo. Alhamdulillah sekarang setiap pagi dia rajin nganter saya, terus dia sendiri juga penyakitnya alhamdulillah berkurang. Saya pun begitu, udah enak semua nih, rasa badan saya tidur enak, makan enak. Tapi kemarin saya ada kendala nih, apa saya karena pakai sandal atas, apa karena saya duduk di kegel, berak-berak saya 2 hari 2 malam, tapi saya pertahankan karena apa ini emang penyakit uras, membersihin perut. Karena penyakit saya ada lambung, darah tinggi, diabetes, banyak penyakit saya. Udah gitu pas sudah keluar, biarinlah, mudah-mudahan minta sama Allah ini penyakit saya dibersihin, saya cepat sembuh. Udah saya nggak mau berobat. Tadinya saya minum obat juga banyak, 3 kali sehari itu 4 vitamin, darah tinggi, kolesterol, diabetes 4 kan itu 3 kali. Terus saya kesini-sini saya kurangin hanya sehari sekali, tapi 4 ini saya ambil jam terkadang sini saya suka minum 4 biji itu karena vitamin ada kan, darah tinggi harus minum. Alhamdulillah saya udah nggak minum obat rutin yang itu, tapi saya rutinin di CM ini terapi. Alhamdulillah dikasih enak semua karena merasakan diabetes saya juga udah turun 135, sempat 400, 140 lah kurang lebih. Alhamdulillah sekarang juga saya habis BAB banyak itu, sekarang saya jaga makan saya dan semuanya kita makan ya makan tapi sedikit, jangan sampai berlebihan. Kalau namanya punya diabetes itu ya harus hati-hati, orangnya sewaktu-waktu juga kambuh juga kalau kita nggak hati-hati. Saya di rumah cukup banyak aktivitas saya ya, banyak kerjaan banyak, tapi yang masak anak saya main nonton itu saya yang banyak kan istirahat. Siang ada istirahat ya saya istirahat, maka kalau diabetes banyak istirahat. Alhamdulillah darah tinggi normal 130, tadinya mobilnya 180 per 90, empat kemarin 130 per 70. Alhamdulillah ada CM di sini, semuanya Bu Rida, Pak Slamet, staf-staf yang lainnya saya ucapin, saya berterima kasih sama staf-staf di sini karena dia pelayanannya sama kita semuanya baik. Ya kita belum bisa beli apa-apa, tapi insya Allah kita ntar lama-lamaan bisa. Amin. Semua teman-teman juga ikutin begitu. Ini tetangga saya semua, Bu Masito, baik ini Bu Masito, Bu Wati, Bu Sri, itu semuanya banyak sih. Ya, tentunya Bapak Ibunya tetangganya banyak di sini ya. Banyak tetangganya, mungkin tetangganya tahu Bapak Ibu dulu ibu ini sakitnya kayak apa, Bapak sakitnya kayak apa, tetangganya tahu apa enggak? Tahu. Kalau sekarang melihatnya sembuh ikut senang apa enggak? Ikut senang. Itulah Bapak Ibuku semuanya, Ibu menyampaikan kebahagiaan.
nih saya dulu sakitnya bapak ibunya tahu lah, mungkin kan kalau di kampung ada yang sakit ditengokin, pulang dari rumah sakit ditengokin lagi, rawat inap ditengokin lagi, mungkin tetangga juga udah bosen ya lihat Pak Kamijan sama ibu. Bapak ibu ya iuran RT buat nengokin dia lagi. Betul nggak ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangannya mana dong Bapak Ibu. Pak Kamijan boleh ada yang mau disampaikan? Perlu kita tambahkan sedikit Bu ya. Nah, ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Slamet. Kemarin hujan-hujan bisa nganterin tetangga saya sampai ke rumah, dan saya kebetulan Pak Slamet juga mampir ke gubuk saya. Jadi mungkin Pak Slamet Kaca mengucapkan banyak terima kasih Pak Slamet telah datang ke gubuk kami, tapi ternyata nggak ketemu sama saya, sama istri saya. Istri saya kebetulan lagi di dapur, dan saya kemarin tuh kan hujan-hujan, saya tuh ngecek tenaga saya apa bener fit apa enggak seperti dulu gitu, karena kemarin hujan-hujan. Saya Nyoba apa nih? Nyoba apa nih? Nyoba jalan. Nyoba jalan. Iya, itu belum saya terusin. Saya nyoba jalan karena waktu itu naik motor aja ini pinggang udah nggak kuat. Kemarin saya cobain kok perasaan saya ada enak. Coba saya cobain kita tes masih enak nggak gitu. Nggak taunya saya cobain Pak. Saya hujan-hujan jalan karena juga ada keperluan juga. Dari sini sampai ke Cilengsi, kebetulan di sana ada saudara yang lagi tasakuran. Nah itu saya langsung ke sana itu. Saya hujan-hujan itu nekat saya emang itu ngetes fisik saya apa masih kayak dulu apa enggak gitu. Nggak tahunya ternyata dari situ tuh entar dulu. Saya dari situ ya dari Cilengsi Pak. Saya itu udah dibayi berkat itu sama saudara karena akikah kan itu dibayi berkat. Saya langsung anterin saya Pak, saya ke Simpruk sana. Saya nggak bilang sama istri, saya kabur lah, Mbak nganterin berkat juga sono. Bagian saya anterin sama dia dah. Karena saya udah makan di sono, jadi bagian saya anterin sana ke Simpruk karena ada ponakan di sana. Dia bilang katanya ini hujan-hujan kok nekat ke sini kenapa Pak? Simpruknya di Permata Hijau. Iya. Makanya itu saya emang ya istilahnya itu tadi yang saya utarakan, mau fit apa enggak ya. Kalau nggak ada fit nanti kita utarakan di sana karena itu saya coba dulu biar ini pinggang saya ini kalau naik motor kan sakit udah nggak kuat ini.